Om Swastiastu. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya. Langsung saja soal yang pertama. Nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi? Nilai-nilai dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan pemegang otoritas kekuasaan yang harus memiliki karakter dalam melayani masyarakat. Kita sebagai pemegang otoritas kekuasaan juga harus tahu konsep yang diajarkan oleh Mahatma Gandhi, seperti melayani niatnya, memberikan yang lebih dan mengambil yang sedikit, dan tahu batas dalam pengendalian diri. Yang kedua, berikanlah pendapatmu apakah Banten dalam tradisi Hindu perlu dipertahankan. Menurut saya apapun yang sudah menjadi tradisi dan warisan leluhur haruslah dipertahankan. Tapi tradisi Banten harus tetap sesuai fungsinya, menjadi sarana persembahyangan, bukan malah menjadi beban dalam melakukan kegiatan persembahyangan seperti yang biasa terjadi, yaitu biaya Banten yang semakin mahal setiap tahunnya. Yang ketiga, nilai-nilai apakah dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang lebih marak dan berikan solusinya. Hal yang dilanggar dalam agama Hindu pada bisnis prostitusi adalah salah satu bagian dari satu itu, yaitu kama, yang berarti hawa nafsu. Seperti dalam Sloka Ramayana 1:4 yang berbunyi, nafsu, kemarahan, iri, dengki, angku, dan kegelapan adalah musuh terdekat dalam diri manusia. Di hatilah tempat tiada jauh dari diri. Sehingga hendaknya nafsu atau keinginan dan negatif dikendalikan sehingga tidak merusak citra wanita. Yang keempat, ketika Anda mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan? Ketika saya mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai yang saya dapatkan adalah ketika sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong satu dengan yang lain untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Tidak lupa, kita sebagai manusia harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki sekarang merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa yang bisa diambil kapanpun juga. Yang kelima, manusia hanya dapat memperoleh ketentraman batin bila ia memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah yang mendapat penghargaan yang tertinggi di dunia. Jelaskan jawabanmu dan berikan contoh. Ketika kita mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya, di saat itulah kita merasakan ketenangan lahir batin dalam diri. Contohnya di saat kita dalam posisi terpuruk, apabila kita memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, maka niscaya pasti apapun permasalahan yang kita hadapi akan diberikan jalan keluarnya. Nomor 6. Dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan menyadari kebenaran bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan hubungan pernyataan itu dengan yoga dan pranayama yang akan ditemukan dalam pengajian center yoga selama ini. Dalam yoga center, kita haruslah menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mengontrol diri. Dalam setiap tindakan yang kita lakukan, haruslah sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Setelah itu dengan yang kita katakan, dan yang terakhir dengan apa yang kita perbuat. Karena di saat pikiran, perkataan, dan perbuatan tidak selaras, maka itu sama saja dengan namanya dusta. Nomor 7. Dalam bab tentang bakti, dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam kehidupannya. Krishna mengajarkan dalam Bhagavad Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidaktertarikan kepada benda-benda dunia ini,
Jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita yang dimaksud? Maksud dari Gita dalam Bhagavad Gita yang dikatakan oleh Krishna adalah bahwa jika seorang tidak berhasil atau tidak mampu meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi, sejatinya tidak masalah asalkan orang tersebut tetap melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang beragama dan bertanggung jawab. Yang nomor 8, ngapain banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimanakah menurut Anda ngapain itu? Apakah perlu dilakukan? Menurut saya, ngapain adalah profesi yang memang sudah menjadi turun-temurun dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Ngapain merupakan upacara penyucian roh. Fase pertama dengan pembakaran jenazah orang yang sudah meninggal, terutama bagi mereka yang beragama Hindu di Bali. Di dalam Panchayatna, upacara ini termasuk dalam Pitayatna, yaitu upacara yang ditunjukkan untuk roh leluhur. Upacara ngaben ini memiliki makna bahwa untuk mengembalikan roh leluhur orang yang sudah meninggal ke tempat asalnya. Nomor 9. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yatna besar-besar seperti ngentek linggi dengan biaya besar, sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Seperti realitas yang dikatakan pada nomor 9, hal itu banyak terjadi di lingkungan saya. Orang-orang berlomba beriatnya sebesar-besarnya, namun ketika berderma mereka mengatakan tidak punya uang untuk itu. Padahal menurut saya, berderma kepada orang yang tidak mampu adalah yatnya kepada sesama. Nomor 10. Arti di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita 18 ayat 8. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Bhagavad Gita 18:78 pada kehidupan sehari-hari adalah menjauhkan karma dan nafsu ini adalah dengan abhyasa dan meditasi. Dengan usaha upaya atau praktek yang berketerusan. Dengan kata lain, seperti yang dianjurkan oleh Bhagavad Gita, yaitu dengan kendali diri yang disertai dengan penuh kesadaran dan mawas diri. Dengan kesadaran dan tekanan pada pikiran kita bahwa sebenarnya indera-indera dan hawa nafsu kita juga bisa diarahkan ke arah yang positif secara spiritual dan duniawi, yaitu ketenangan dan kekuatan, kesucian dan kebenaran. Sekian presentasi dari saya. Om Santi Santi Santi.